Ketika beberapa tahun di kota Syam, hadirin, suatu malam beliau bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum dan mengatakan, "Ma hadzal jafa ya Bilal? Betapa kerasnya hatimu wahai Bilal, ala tazurana? Tidakkah engkau datangi aku? Tidakkah engkau ziarahi aku?" Bangun dari tidurnya nangis Sayyidina Bilal bin Rabah. Langsung mengatakan apa? Bahwasanya hari ini aku harus berangkat ke kota Madinah. Beliau langsung berangkat ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, hadirin, tidak tahan melihat gerbang kota Madinah, beliau menangis. Kenapa? Teringat biasa Rasulullah berdiri di depan gerbang kota Madinah, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Bilal, ala tu'adzin lana kama kunta tu'adzin li Rasulillah?" Wahai Bilal, sekarang engkau ada di hadapan kami, bisakah engkau adzan bagi kami sebagaimana engkau adzan bagi Rasulullah? Apa kata Sayyidina Bilal? "Wahai Khalifah, wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak mampu adzan setelah meninggalnya Nabi Muhammad." Datang Sayyidina Umar, mintanya seperti itu juga. Dijawab apa? "Aku tidak mampu adzan." Hingga akhirnya datanglah kedua cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kedua cucu kecintaan Nabi Muhammad ini ketika berhadapan dengan Sayyidina Bilal langsung nangis. Kenapa? Wajahnya mengingatkan wajah datuknya, kakeknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua anak kecil ini langsung berkata, "Ya Bilal, ala tu'adzin lana kama kunta tu'adzin li Rasulillah?" Wahai Bilal, bisakah engkau azan untuk kami sebagaimana engkau pernah azan untuk kakek kami Nabi Muhammad? Apa kata Bilal? "Amma ilaikuma, adapun kalian berdua, aku tidak akan bisa menolak." Kenapa? Takutnya jika aku menolak permintaan kalian, wahai cucu Rasulullah, kakekmu nanti menolak permintaanku ketika di yaumil mahsyar. Akhirnya naik Sayyidina Bilal, hadir di tempat biasa beliau azan untuk Rasulullah. Beliau akhirnya memulai azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika terdengar suara azan Bilal, semua penduduk ahli Madinah hadirin keluar dari rumahnya dan mengatakan, "Apakah Nabi Muhammad kembali hidup? Apakah Nabi Muhammad kembali ada di sekitar kita? Karena ini suara Bilal. Bilal tidak akan azan kecuali ada baginda Rasulullah." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikatakan hadirin, terjadi tangisan yang begitu dahsyat di kota Madinah, tidak pernah terjadi kecuali sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Di saat Sayyidina Bilal bin Rabah mengumandangkan azan dengan tangisan air mata, ingat apa? Ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada Rasulullah di hadapan yang melihatnya. Sampailah Sayyidina Bilal bin Rabah kepada kalimat asyhadu anna Muhammad. Ketika beliau ingin mengatakan nama Rasulullah, tidak mampu menyempurnakannya. Asyhadu anna Muhammad. Sampai situ terdiam. Kenapa? Teringat biasa nama itu disebutkan dan orangnya ada di hadapannya. Ketika nama itu disebutkan, wajah tersenyum kepadanya. Ketika dia mengatakan asyhadu anna Muhammad, tidak mampu menahan kerinduan yang begitu besar kepada Nabi Muhammad, pingsan Bilal, hadirin. Ini kerinduan para sahabat kepada Rasulullah. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati. Kenapa? Karena sekarang umat Nabi Muhammad krisis kerinduan kepada Nabi Muhammad. Kebanyakan dari kita hanya merindukan harta yang berlimpah. Kebanyakan dari kita hanya merindukan pangkat dan jabatan. Namun puluhan tahun di dunia tidak pernah kita mengatakan dalam kerinduan kita berteriak, "Ya Rasulullah." Ini yang terjadi sekarang di dalam keadaan umat Rasulullah. Kalau kita ingin selamat, jalannya rindukan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin masuk surga, jalannya cintai Nabi Muhammad. Karena orang yang tidak pernah rindu dengan Rasulullah, tidak terikat hatinya dengan Rasulullah, pintu surga tertutup baginya. Ada satu kisah terjadi di kota Madinah Al-Munawwarah. Ada orang tinggal di kota Madinah, amalannya begitu hebat. Apa amalannya? 40 tahun dia salat di Masjid Nabawi, tidak pernah tertinggal
5 waktu istiqamah di masjid baginda Rasulullah selama 40 tahun. 40 tahun tidak pernah absen salat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya di masjid Rasulullah. Namun yang terjadi apa? Di saat ini orang meninggal, semua orang melihat ini orang soleh. Kenapa? 40 tahun, bayangkan yang sholat di Masjid Nabawi. Yang biasa umrah aja itu mencari 40 waktu sholat di Masjid Nabawi, arba'in. Orang yang sholat 40 waktu di Masjid Nabawi dapat jaminan dari Rasul terbebas daripada kemunafikan, terbebas dari api neraka jahanam. 40 waktu saja. Ini bukan hanya 40 waktu, bukan hanya 40 tahun. Namun ketika meninggal dunia, apa yang terjadi? Di saat orang itu ditanamkan di dalam kuburnya, dibaringkan di liang lahatnya, dihadapkan ke kiblat hati. Sudah terhadap ke arah kiblat dengan benar, orang ingin menimbun, tiba-tiba jenazahnya berpaling dari kiblat. Semua orang yang menyaksikan bingung, kaget, heran. Kenapa ini? Ini orang-orang saleh. 40 tahun sholat di Masjid Nabawi tanpa tertinggal sekalipun. Akhirnya dikembalikan jenazahnya, dihadapkan ke kiblat, sudah ingin ditimbun, balik lagi membelakangi kiblat. Kemudian apa kata orang-orang? Coba diganjal pakai batu di belakang badannya. Diganjal pakai batu, hadirin, sudah ingin ditimbun, tiba-tiba apa? Balik dari kiblat lagi. Akhirnya orang-orang yang menyaksikan ini tanya kepada syekhnya yang hadir dalam proses pemakaman. Kata orang-orang, ya syekh, bagaimana ini? If'al ma aradallah bih. Lakukan apa yang Allah inginkan. Allah ingin orang ini berpaling dari kiblat, maka kuburkan dia dalam keadaan seperti itu. Akhirnya dikuburkan, berpaling dari kiblat. Setelah itu orang-orang tanya, apa yang dikerjakan orang ini syekh? Ini orang-orang saleh, 40 tahun sholat di Masjid Nabawi. Lalu kenapa bisa terjadi yang seperti ini? Kata syekh, wallahu a'lam. Kalau engkau ingin tahu, tanya kepada istrinya. Itu rumahnya, datangi, tanya istrinya. Sampai ke rumah istrinya ditanya, hadirin. Kata istrinya, memang suami saya orang yang saleh, 40 tahun sholat di Masjid Nabi, tidak pernah absen. Namun apa? Ini jawaban untuk kita semua, hadirin. Kalau ingin selamat, hendaknya kita renungi apa yang menjadi jawaban ini. Kata istrinya, selama 40 tahun suami saya salat di Masjid Nabawi, tidak pernah sekalipun ziarah ke makam Rasulullah SAW. Memang betul dia salat 5 waktu, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya di Masjid Rasulullah. Namun hatinya keras, tidak ada keterikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati-hati, terlebih anak-anak muda. Kita ingin anak-anak muda kita ini menjadi penerus perjuangan Rasulullah. Kita ingin apa? Kita punya anak dibanggakan Nabi di hari kiamat. Maka kalau ingin itu semua terjadi, apa? Dari sekarang kita latih diri kita untuk menumbuhkan cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang sahabat ketika sedang berada di kebun, mendengar pemberitahuan bahwasanya Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka dia lempar apa yang dia pegang, dia angkat kedua tangannya dan dia berdoa, ya Rabb, butakan mataku, hilangkan penglihatanku, karena aku tidak ingin lagi melihat wajah selain wajah Nabi Muhammad, dan wajah itu sudah tidak ada lagi sekarang ini. Maka butakan mataku ya Rabb. Dalam saat itu hadir langsung Allah butakan matanya. Kalau Allah izinkan kita satu malam bermimpi Rasulullah, demi Allah kita tidak akan lagi memandang dunia dengan cinta yang menggila-gila. Kita tidak akan lagi menjadi hamba dunia dan harta. Kalau kita diizinkan mimpi Rasulullah walau sekali. Makanya di bulan yang mulia ini apa? Berharaplah jangan sampai bulan Rajab Isra Mi'raj meninggalkan kita, melainkan Allah berikan kita kemuliaan untuk bisa bermimpi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang kita harapkan. Itulah puncak kebahagiaan, itulah puncak kemuliaan ketika seorang umat diizinkan untuk bertemu dengan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, kita berharap semoga
perkumpulan kita saat ini membuat Rasulullah tersenyum memandang kita sekarang, membuat Rasulullah ridha dengan kita, membuat Rasulullah memaafkan kesalahan kita. Demi Allah, kita sudah banyak membuat beliau menangis, membuat beliau bersedih, membuat beliau resah, membuat beliau gelisah. Maka kita berharap yang tersisa dari hidup kita entah berapa tahun lagi bisa membuat tersenyum baginda Rasulullah. Ya Rabb, jadikan kami semua yang berkumpul saat ini dapat membanggakan Nabi Muhammad, dapat menyenangkan Nabi Muhammad, dapat membuat gembira Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami terlahir dan hidup sekarang tak pernah bertemu dengan Rasulullah, tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Maka ya Rabb, di padang mahsyar jangan pisahkan kami dengan Rasulullah, jangan jauhkan kami dengan Rasulullah, pertemukan kami dengan Rasulullah. Bahkan kami berharap ya Rabb, ketika kami bangkit di padang mahsyar, Nabi Muhammad yang menyambut kami ya Allah, Nabi Muhammad yang menunggu kami ya Allah. Kami berharap kami termasuk bagian dari umat yang ditunggu Nabi Muhammad di Telaga Kautsar ya Allah. Ya Rabb, kami berharap yang hadir kabulkan segala hajatnya, sembuhkan segala penyakitnya, mudahkan segala urusannya, berkahi di dalam kehidupannya, dan jagalah anak-anak kami semua ya Allah. Jadikan anak kami anak yang saleh dan salihah. Ya Rabb, kami berharap semoga perkumpulan ini menjadi sebab terbuka rahmat dan kebaikan di dalam sisa hidup kami ya Allah. Jadikan yang tersisa dari hidup ini ya Rabb bisa menyenangkan hati Rasulullah, bisa membuat bangga Rasulullah. Ya hadirin, Nabi Muhammad tidak meminta ucapan terima kasih dari kita. Yang Nabi inginkan dari kita apa? Kita masuk syurga tepat di belakang Nabi Muhammad kelak di yaumil mahsyar. Yang diharapkan Rasulullah apa? Ketika Nabi menengok ke belakang, ada kita di belakang Rasulullah. Itu yang diinginkan Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan, wallah inni la arda ahadan min ummati yadkhuluna an-nar. Demi Allah, aku tidak ridha satu pun dari umatku masuk ke dalam neraka. Maka ya Rabb, jadikan kami semua umat yang masuk ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad. Allahumma akrimna bi sayyidina Muhammad, istajib du'ana bi sayyidina Muhammad, wa aslih qulubana bi sayyidina Muhammad, waghfir dhunubana bi sayyidina Muhammad. Ya Rabb, jadikan kami semua umat yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan iman, meninggalkan dunia dalam keadaan ucapan terakhir yang diucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna da'awat, ajil lana bil ijabat, waqdi lana jami'al hajat, waghfir lana dhunub wal khati'at bi jahi sayyidis sadat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ulun akhiri, ulun memohon ampun dan maaf kepada segenap pengurus masjid. Mungkin selepas ini ulun langsung kembali ke tempat istirahat karena besok pagi sudah melanjutkan perjalanan ke Kutai Kartanegara. Jadi ulun mohon ampun maaf kepada pengurus kalau mungkin ada menyiapkan jamuan. Insyaallah mudahan kita dapat jamuan di dalam surga di hadapan Rasulullah. Biar niatakan itu. Sekarang duduk di hadapan ulama para habaib, mudahan di yaumil mahsyar duduk di hadapan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun maaf, minta rela seberatan, mudahan biar semua panjang umur, sehat afiat, kabul segala hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu terutama jamaah sekalian, acara kita belum selesai dan mohon